Oke adik-adik, kita masuk ke contoh soal. Di soal itu bisa dilihat di layar. Saya coba bacakan. Pada saat harga Rp40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Dan ketika harganya 60, berarti naik jumlah penawarannya 20. Jadi ini penawaran kan? Maka 40 menjadi 60, jumlahnya pun ikut naik, 10 menjadi 20. Sesuai dengan hukum penawaran. Lalu yang ditanya fungsinya. Kalau yang ditanya fungsinya, maka gunakanlah rumus ini. P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Maksudnya mana itu P1 dan P2? Nah, lihat di soal. Di soal itu, pada saat harga 40 per unit, itulah dia P1. Jadi, P1 itu 40. Gitu ya. Nah, lalu P2 dia naik menjadi berapa? Menjadi 60. Maka itulah dia P2. P itu kan price, harga. Ya kan? Nah, lalu 10 unit dan 20 unit itu apa? Itulah Q. Quantity, jumlah. Q1-nya berapa? 10. Q2-nya berarti yang selanjutnya 20. Inilah dia P1, P2 dan Q1, Q2. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Kalau P dan Q itu kan tidak ada, maka tetap kita buat. Nah, saya buat jawabannya ini yang berwarna merah ya. P-nya tetap P. P1-nya tadi berapa? 40. Ya kan? Kita garis bawahi dulu. Lalu ada P2. P2-nya berapa? 60. Dikurang P1-nya 40. Nah, lalu kita buat lagi sama dengannya, ya kan? Sama dengan Q, tetap Q-nya. Dikurang Q1-nya berapa? 10. Nah, salah. Kita garis bawahi dulu. Oke. Baru masuk ke Q2. 20. Ini nggak pakai garis bawah ya. 20 dikurang berapa? Dikurang Q1. Dikurang 10. Nah, lalu kita buat di bawahnya. Kita jumlahkanlah yang mana bisa kita jumlahkan. Gitu ya. Kalau P dikurang 40 itu nggak bisa kita jumlahkan, maka dia tetap. Ya kan? Bawahnya bisa nggak? Bisa. 60 dikurang 40 itu kan 20 ya kan? Nah, makanya kita buat 20. Nah, begitu juga sampingnya. Sampingnya itu Q dikurang 10. Tetap ya. Q dikurang 10 tetap. Yang bisa dijumlahkan itu bawahnya. 20 dikurang 10. Hasilnya 10. Nah, kalau sudah begini, berlakulah kali silang. Yang bawah ini, yang bawah 20 ini dikalikan Q kurang 10. Lalu yang bawah kanan, yang sebelah kanan, 10 itu dikalikan P dikurang 10. Maka berlakulah dia kali silang. Ya kan? Jadi begini nanti bentuknya. 10 dikalikan dengan P dikurang 40. Lalu
yang sampingnya menjadi 20 dikalikan Q dikurang 10. Nah, jadi seperti ini, gitu kan? Nah, kalau sudah seperti ini, kali pelangi 10 dikali P, lalu 10 dikali minus 40. Jadinya 10P dikurang 400 sama dengan 20 dikali Q, lalu 20 dikali minus 10, jadi minus 200, gitu ya. Nah, kalau sudah begini, maka kita pindahkan minus 400-nya ke sebelah kanan. 10P-nya tetap tinggal, 20Q-nya tetap di sebelah kanan, ya kan? 200-nya tetap. Yang pindahkan dari kiri ke kanan itu adalah minus 400. Kalau pindah, tandanya berubah dari minus menjadi plus. Nah, jadinya 10P sama dengan 20Q dikurang 200 tambah 400. Minus 200 ditambah 400 itu hasilnya plus 200. Oke. Nah, sekarang kita mau cari P-nya. Nah, kalau kita mau cari P-nya, maka 10 itu dibagi ya, menjadi pembagi 20Q ditambah 200. Jadi 20Q dibagi 10 itu hasilnya 2. 20 bagi 10. Maka 2Q. Lalu yang 200 dibagi 10 itu hasilnya 20. Maka kita dapatlah fungsi P ya. Ini tadi karena ini tadi penawaran, maka hasilnya, maka rumusnya itu PS, price of supply gitu. Nah, lalu kalau misalkan diminta QS ataupun quantity of supply, bagaimana caranya? Nah, tinggal kita pindah-pindahkan saja. Saya buat di sampingnya yang warna biru ya. Nah, tadi kan kita udah dapat PS sama dengan 2Q tambah 20, ya kan? Nah, jadi Q-nya itu kita mau buat berapa gitu. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita pindahkan dulu PS-nya itu tetap, 20-nya kita pindahkan. Jadi minus 20 gitu ya. Oh, agak payah nih. Nah, minus 20 sama dengan 2Q. Nah, ini juga sama kan dengan begini. 2Q sama dengan PS dikurang 20. Sama kan? Hanya dibalik aja. Nah, maka berlakulah pembagian. 2 menjadi pembagi. Maka PS-nya itu dibagi per 2 kan gitu kan. Nah, PS per 2. Nah, dikurang 20 per 2 itu berapa? 10, ya kan? Nah, kita udah dapat ini Q itu, karena ini adalah penawaran, maka Q supply. Nah, PS dibagi 2 itu kan sama dengan setengah PS ataupun setengah P. Setengah itu 0,5, maka bisa kita buat 0,5 PS atau P aja pun boleh ya, sama itu. Tapi karena ini supply kita buat PS gitu, mau dibuat P aja juga boleh. Nah, jadi inilah QS nya. Jadi kalau ditanya fungsi, maka PS nya 2Q ditambah 20, QS nya 0,5P dikurang 10. Nah, jadi seperti itu cara pengerjaannya. Nah, jadi ini saya berusaha pelan menjelaskannya tahap demi tahap. Perhitungan-perhitungan matematika sederhana, semoga bisa dipahami karena nanti soal-soalnya pun seperti itu. Nah, penawaran ini seperti ini, permintaan juga menggunakan rumus yang sama. Oke. Jadi nanti silakan dicoba mengerjakan soal latihan.
Oke.